Iya kan, cuma lalu itu kan orang bilang hanya silaturahmi, baru dia ada kasih akan uang satu orang. Dia bilang ini kan kekeluargaan, dia kasih uang satu orang 50.000 untuk minta dukungan. Siapa namanya Om? Arsun Sululing. Kerjaannya Om? Tani nelayan dua. Om, anaknya berapa? Udah 4, dua perempuan, 2 laki-laki. Ekor baru mau dikasih makan tuh ikan. Kasih makan? Iya. Kami akan kemana? Iya. Yang di sana itu penampungan ikan sun. Iya kan, cuma lalu itu kan orang bilang hanya silaturahmi, baru dia ada kasih akan uang satu orang. Dia bilang ini kan kekeluargaan, dia kasih uang satu orang 50.000. Iya, untuk minta dukungan. Di sini kan, punya di sini kan keluarga PKK di sini ada 160 kakak di sini. Yang wajib pilih 300 lebih. Kan terbagi dia itu kan di sini ada 2 dusun, dusun 1, dusun 2. Pemilihan. Kalau waktu itu yang kita orang dukung itu sedikit saja, sekitar 40-an tapi suara yang kita orang dapatkan di sini. Iya, ya terbagi. Di waktu itu janjinya juga kan orang saya dikasih 300.000. Cuma orang bilang kalau dia agak menang, iya dia dapat ini pemilihan, ini dia dapat jadi bupati, ditambah lagi 300. Cuma selesainya itu sudah setiap hari. Iya. Iya, umpamanya kan itu kan waktu diberikan yang 300 itu sebelum pemilihan. Nah, setelah orang bilang langsung selesai pemilihan, kalau dia duduk baru dia tambah lagi 300. Jadi ya 600, tapi tidak ada. Tapi setelah duduk sudah setiap ada. Semua kandidat itu tetap kan orang meluncur kamari setiap kan ada tim sukses di desa-desa, jadi kan orang tetap titip. Iya, petani rumput laut cuma dorong pembahasan, dia bilang kalau dia duduk baru suruh buat proposal untuk mau diajukan minta ini rumput laut. Cuma cuma setelah duduk jadi sementara kerja di bangunan di Masjid Agung, ada orang taman, baru dia bisik sama saya, dia bilang, bupati sudah ditangkap. Biar mau ditangkap, terus bikin bagaimana? Kita orang ini cuma masyarakat biasa ini ya diam saja. Ya terus bikin bagaimana? Pemerintah urusan, karena salah melangkah berarti harus ditangkap. Dia dari Ini dari Taliabu.
Iya, so itu. Karena so itu lalu itu kan memang dia bakal beruang banyak. Jadi banyak dan masyarakat sekarang PI daripada juga kita orang tusuk yang kita orang kenal juga belum tentu mau kasih barang. Masyarakat kalau kemarin dorong istilah kan masyarakat kemarin udah bilang mana yang dikasih akan terima karena habis pemilihan itu selamat jalan, tidak ada lagi bilang mau janji-janji itu Pada waktu itu dia bilang saya juga bisa bermain uang, cuma dia tidak bisa kontrakan di umum. Tim-tim iya. Tidak. Dan juga dia bilang takut karena sekarang kita orang di pengawasan iya pengawasan. Jadi dia bilang tinggal DP tim sukses saja yang dorong baku telepon terus. Nah, nanti dibuka-buka baru diikat ulang ini. Iya. Mbak mengharap ke sana, ambil itu tali. Apa kelas berapa? SD-nya di mana? SD Kamba. Di mana itu SD? Kenapa tidak pergi sekolah? Hah? Iya, memang kalau dulu dengan sekarang kalau kita orang ini masanya ini ya ada ini Kopik ini orang juga kurang terlalu iya. Sudah terlalu kurang semangat bekerja, hasil juga agak menurun. Hasil dia dari bagian di rumput laut. Iya, mempengaruhi. Nantinya baru-baru ini paling sekarang DP naik paling satu minggu semua naik semua 15 1 kilo. Lalu tinggal 10.000, 11.000 misalnya pandemi ini. Kalau sebelumnya biasa yang tahun-tahun kemarin itu sampai 20.000. Jadi kalau ini barang ini memang kalau masalah jual beli tidak susah, cuma itu harganya itu yang agak menurun. Iya, saya waktu ini agar-agar ini saya memang sampai anak-anak masih kecil. Ya sampai anak yang besar itu sampai dia selesai kuliah hasil ini agar-agar juga. Iya. Yang sekarang itu yang sementara di LUK itu baru semester 5 mau masuk semester A ini juga hasilnya juga. Kalau mau hari hasil lain kemarin ya tidak ada. Iya. Kalau kita orang bulan-bulan 1-2 orang cari bibit di sana. Iya, ini baru bibit. Sudah ditanam satu bulan. Kalau kita orang mau bibit ulang 1 bulan sudah diambil lagi ikat. Tapi kalau umpamanya kita orang semua panen, gas tinggal barang 2 bulan. 2 bulan so gros DP batang. Nah, sudah kan. Kalau memang kita orang pemerintah juga sekarang di sini, kita orang mau bilang ya bagus cuma karena dia kita orang pemerintah di sini dia agak pro keluarga. Itu kepala desa, sepupu, DP pemanakan, DP paman. Karena dia jadikan kau. Iya. Kalau dulu tidak, pokoknya bebas kalau dulu. Siapa saja. Iya bisa. Cuma setelah DP duduk ini dia DP keluarga saja itu yang duduk. Jadi masyarakat di sini juga agak resah juga. Iya, masyarakat juga agak di sini agak resah karena ini semua aparat desanya masih keluarganya. Cuma terlanjur juga, terus bikin bagaimana?
Jadi di Pilkada 2017 itu kita di Bawaslu itu memproses 39 temuan dan laporan soal politik uang. Dan memang kalau kita lihat di pembahasan semuanya hanya satu sebenarnya kasus di pilkada itu yang sampai ke rekomendasi Gakumdu ke kepolisian untuk ditindaklanjuti. Tapi memang sampai sekarang juga tidak hilang begitu saja prosesnya. Jadi semua proses penindakan soal politik uang ini kita lakukan di hampir semua kecamatan. Jadi 39 temuan dan laporan itu semua berada di setiap kecamatan. Dan kalau kita lihat sebenarnya proses money politik ini, kalau kita lihat di putusan Bawaslu Provinsi soal pelanggaran administrasi TSM itu terjadi di 141 desa politik uang. Jadi memang luar biasa dahsyatnya politik uang di Banggai Kepulauan pada 2017. Bahkan kalau kita lihat di putusan provinsi juga itu disebutkan bahwa politik uang di Banggai Kepulauan itu sistematis dan masif terpenuhi. Hanya terstruktur yang tidak terpenuhi karena tidak melibatkan ASN atau penyelenggara. Salah satu saja yang lolos itu kasus Kautu, tapi itu pun juga bolak-balik jaksa kepolisian akhirnya hilang juga proses penanganan pelanggarannya. Saya kurang tahu karena kalau kita di Bawaslu posisinya sebenarnya terpenuhi. Dan kalau kasus Kautu itu sebenarnya di Gakumdu sudah proses sudah selesai. Tinggal dari Gakumdu itu direkomendasi diteruskan ke kepolisian. Nah, kepolisian ke jaksa akhirnya sampai sekarang juga tidak jelas kasusnya kemana. Jadi kami di Bawaslu memang lagi fokus pada soal pencegahan, dan itu kita sudah mulai lakukan di pileg. Dan belajar dari pilkada memang kami melakukan banyak proses pencegahan. Misalnya di pileg kita punya program Bawaslu Bagalal dan Panwaslu berdakwah, dulu masih Panwas. Nah, itu kami lanjutkan di pilkada sekarang. Bahkan di pilkada sekarang ini jauh lebih masif proses pencegahan kami. Kami punya Bawaslu Bagalal, kami punya dakwah pilkada yang kemarin kami melakukan meluncurkan khutbah edisi pertama itu disaksikan 11.000 orang di 121 masjid sebagai kepulauan. Kalau kita berkaca pada kasus pilkada Bangkep, saya kira paling kurang ada 4 yang saya kira penting untuk diperbaiki. Yang pertama soal eksistensi Gakumdu. Ini juga harus diperbaiki soal penindakannya agar Gakumdu ini betul-betul lebih efektif dalam rangka melakukan penindakan. Yang kedua memang di sisi proses hukumnya, memang Bawaslu ini kelemahannya tidak punya kewenangan menyita, tidak ada kewenangan menyita barang bukti dan sebagainya, itu yang sehingga membuat Bawaslu ini kesusahan. Yang ketiga, Bawaslu ini tidak punya kewenangan memanggil paksa orang, sehingga memang susah. Kita tidak punya kewenangan memanggil paksa, sementara dia punya limit waktu 5 hari misalnya, kasus itu daluarsa. Dan yang terakhir memang yang krusial menurut saya, kasus Bangkep ini adalah tidak adanya batasan tim sukses di dalam PKPU. Nah, seharusnya ini dibatasi. Misalnya setiap calon itu punya tim sukses paling banyak 100 misalkan. Nah, ini tidak diatur dalam PKPU. Ini membuat celah hukum yang membuat orang bisa membuat tim sukses sebanyak mungkin selama dia mampu secara finansial dia buat. Saya kira itu yang menurut saya yang harus diperbaiki. Selain kami di Bawaslu Bangkep ini berupaya soal pencegahan politik uang. Betapa sedih rasa di hati yang ku nanti tiada kembali. Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Haruskah ku hidup sendiri tanpa kawan lagi? Kalau kita orang memang maunya kita orang mau yang pemimpin supaya pemimpin yang baik, yang bisa melihat masyarakat, supaya ada keluhan-keluhan, supaya bisa orang lihat di depan masyarakat. Tapi kalau umpamanya kita ini masyarakat
habis saja pemilihan apa itu sudah habis, berarti masyarakat hanya begini-begini terus saja, tiada perkembangan. Jadi kita harus cari pemimpin yang baik supaya ke depannya itu bisa masyarakat bisa sejahtera.